Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu khaira, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira dan memberi peringatan, serta untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Sholawat bertangkaikan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta sahabatnya. Kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini kita bisa merasakan karunia dan kenikmatan yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita. Tema kultum kali ini adalah tidur juga ibadah kok. Perlu diingat bahwasanya sebagian orang yang berpuasa menghabiskan waktunya untuk tidur selepas subuh sampai datang zuhur. Kalau punya waktu luang lagi dari zuhur sampai asar. Kalau merasa punya waktu luang banyak lagi, dia tidur dari asar sampai berbuka. Itu pun kalau mengingat sholat. Dan ada yang tidak mengingat sholat dan dia langsung tidur dari subuh sampai datangnya waktu maghrib. Tidur memang memberi manfaat untuk memulihkan tubuh kita setelah banyak beraktivitas, termasuk ketika kita berada di bulan Ramadan. Namun, ingatlah, yang namanya kita mengambil rehat perlu ada batasan waktu. Dan kita dituntut memang untuk banyak-banyak beribadah saat kita berpuasa. Bukan mengambil waktu untuk banyak-banyak tidur. Adapun jika ada yang berdalil dengan hadis Rasulullah SAW, banyak-banyak tidur itu adalah ibadah, tidaklah tepat. Terus, bagaimana tidur yang dikatakan ibadah? Yaitu tidur yang kita niatkan untuk beribadah. Maka, kalau dia tidur untuk malas-malasan saja, tanpa ada ibadah ketika dia berpuasa, maka tidurnya menjadi sia-sia. Namun, kalau tidurnya diniatkan untuk kuat sholat tahajud, kuat sholat tarawih, maka inilah niatan yang benar ketika seseorang itu mengambil rehat di siang hari berpuasa. Karena ingat, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.
Hadis riwayat Bukhari. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, yakni an Abdullah bin Abi Aufa al-Islami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Ini sering sekali disebutkan di bulan Ramadan. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Doanya dikabulkan dan amalannya dilipatkan. Makanya banyak yang tidur dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihat perkataan-perkataan ulama tentang hadis ini. Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab beliau Syu'abul Iman mengatakan dalam hadis ini bahwasanya Ma'ruf bin Hasan dhaif. Terdapat seorang perawi yang lemah, yaitu Ma'ruf bin Hasan. Wa Sulaiman bin Amr an-Nakhai ad'afu minhu. Dan Sulaiman bin Amr an-Nakhai lebih lemah darinya. Imam Al-Munawi rahimahullah, ulama abad ke-12 Hijriah yang berasal dari Mesir, beliau mengatakan, qala al-Hafidh al-Iraqi fihi Sulaiman an-Nakhai ahadul kadzabin. Al-Hafidh al-Iraqi mengatakan, di dalam hadis ini terdapat seorang perawi yang bernama Sulaiman bin Amr an-Nakhai, dan dia adalah salah seorang dari orang-orang yang suka berdusta terhadap hadis. Kemudian beliau juga mengatakan, fihi aydan Abdul Malik bin Umair awradahu az-Zahabi fi ad-du'afa. Di dalam hadis ini terdapat Abdul Malik bin Umair. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan bahwasannya beliau ini, yaitu Abdullah bin Umair, adalah perawi yang lemah. Kemudian waqala Ahmad muttaribul hadis. Imam Ahmad mengatakan bahwasannya Abdul Malik bin Umair adalah muttaribul hadis. Periwayatan hadisnya ini guncang, tidak tetap. Wa qala Ibnu Mu'in mukhtalid. Kemudian Yahya Ibnu Mu'in berkata, Abdul Malik bin Umair adalah mukhtalid. Periwayatan hadis ini hadisnya tercampur. Kemudian waqala Abu Hatim laisa bihafidh. Imam Abu Hatim mengatakan bahwa Abdul Malik bin Umar adalah laisa bihafidh, bukan seorang yang hafidh, bukan seorang yang penghafal hadis. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan hanya pendapat dari Imam Al-Albani rahimahullah, akan tetapi dari ulama-ulama yang melemahkan hadis tadi. Ada beberapa alasan mengapa hadis tersebut dianggap palsu, bahkan palsu banget. Yang pertama, riwayatnya bermasalah.
Yang kedua, bertentangan dengan spirit Ramadan. Nabi Muhammad SAW meminta kita untuk meningkatkan ibadah. Lalu ada orang yang beranggapan dengan alasan untuk keluar dari semangat itu. Coba kita bayangkan, Syekh Mustafa Abdul Aziz menulis dalam kitabnya As-Syiyam di halaman ke-13, di paragraf ketiga, di baris kedua sampai ketiga, beliau sampaikan bahwa ayat pertama puasa itu ketika mewajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW turun di hari Senin tanggal kedua Sya'ban bulan kedua Hijriah. Saat turun perintahnya, Masya Allah, mereka berjuang di bulan Ramadan dengan panas teriknya matahari. Masih ada yang juga berperang Badar. Kita bisa bayangkan, perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar, panas, terik matahari yang begitu menyengat, aktivitas meningkat. Yang puasa, yang sholat, yang baca Al-Quran, mereka sahabat, ahli surga. Sebagian mereka masuk surga tanpa hisab. Maka tiba-tiba muncul orang berakalan, sahabat bukan, tabi'in bukan, tidak dekat dengan Allah, pahala belum banyak, belum ada jaminan surga. Lantas dia ingin menghindari Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat kembali bahwasannya sejarah peristiwa perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi, dan peristiwa Fathu Mekah yaitu 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Para ulama mengatakan bulan Ramadan itu bulan ibadah, lailan wa nahara, siang malam itu ibadah. Amma bil-lail fa bil-qiyam, malam hari itu dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan di siang hari dengan berpuasa. Wal jazaa'u 'ala dzalik, dan pahala atau balasan Allah untuk hal tersebut itu banyak hadis. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, As-Syiyamu wal Qur'an yashfa'ani bil 'abdi yaumal qiyamah. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqul Syiyam, Ya Rabb, mana'tuhum ta'am wasyarab wasyahwat min nahar fasyafi'ni fih. Puasa mengatakan, Ya Rabb, aku telah menahannya dari makan, minum, dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Wa yaqulul Qur'an, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil-lail fasyafi'ni fih. Dan Al-Quran mengatakan, Ya Rabb, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh
ibadah, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkahan. Jangan disia-siakan dengan banyak tidur, tetapi lakukanlah ibadah-ibadah yang bermanfaat. Maka janganlah sebarkan di bulan Ramadan ini hadis-hadis yang lemah sekali, bahkan mungkin palsu. Jangan terlalu banyak tidur dalam Ramadan. Ramadan bulan ibadah, bukan bulan tidur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.